Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan semangat. Saat ini kita akan belajar pembelajaran 5 pada subtema 2, tema 6, halaman 89. Kita amati gambar suasana di kelas, kemudian kita baca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Contoh pertama, ruang kelas yang bersih, kemudian bisa halaman untuk bermain dan berolahraga. Juga ini yang ketiga, tersedianya energi listrik untuk keperluan belajar, juga untuk penerangan, untuk penyediaan air, ya, menghidupkan peralatan-peralatan yang menggunakan listrik, ya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh, ya. Silakan dicari di bacaan itu, atau kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan di kelas kalian. Sampai soal yang kelima, dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kalian mengerjakan soal, jawabannya di dalam wacana, sekarang kita berlatih. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang, ya, pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Ini seorang anak, ya, bermain air. Sesuai tidak? Oh, tidak, maka disilang. Ini seorang anak yang menggunakan air secukupnya, dia mematikan keran, ya. Sesuai atau tidak untuk penghematan energi? Oh, sesuai, maka dicentang. Dan seterusnya, silakan dikerjakan. Ya. Kemudian tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Energi kita contohkan, misalnya energi yang pertama air, listrik, ya. Kemudian gas, ya, minyak bumi, ya, gas. Bisa kewajiban menggunakan energi di rumah, misalnya
air ya, mematikan keran jika tidak digunakan, tidak menghambur-hamburkan air, menggunakan secukupnya dan sebagainya. Silakan di sini kalau listrik bagaimana? Ya, kalau gas atau minyak tanah bagaimana? Cara kita menghemat energi, menggunakan energi di rumah. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Ya. Kegiatan menyiapkan sarapan, perjalanan ke sekolah, kursus bahasa Inggris, mengerjakan PR, istirahat malam. Ya, mulainya jam 5.45 menit, selesai jam 6.15 menit. Lamanya berapa? Ya. 6.15 dikurangi 5.45. Ya, kita akan bawahnya ini. Karena apa? 15 tidak bisa dikurangi 45, ya. Maka kemudian pinjam ini 1 jam digeser ke sini. Geser ke sini yang ini jadi 5, tapi di sini bukan jadi 16 ya, ditambah 60. Jadi berapa? 75. 75 kurangi 45 menit berapa di sini lamanya ya. Oke, bisa ya. Ya, seperti itu cara mengerjakannya. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Dari menyiapkan sarapan sampai istirahat, yang paling lama yang mana? Kalian isikan di sini. Kegiatan manakah yang paling singkat? Ya, sebaliknya yang paling singkat. Kalian tuliskan di sini ya. Kita lanjutkan. Terakhir, kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tugas ini menekankan pada lama masing-masing kegiatan ya. Jadwal bisa dibuat seperti tabel ya di atas ya, seperti tabel ini ya. Mulainya, selesainya, lamanya berapa, kegiatannya apa, dari bangun tidur misalnya sampai tidur kembali. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ya, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan bisa membanggakan orang tua kalian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.